Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Mata pelajaran IPS. Langsung aja kita mulai. Simak sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bima Aditya Perdana, nomor absen 6. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mulyadi Fazliananda dari kelas 6J4, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Nabila Regita Syifanuddin, absen 24. Perkenalkan, nama saya Sekti Dharma Dwi Jayasa, nomor absen 29. Nama saya Tarita Latifah Firdausi, nomor absen 30. Nah, berikut ini topik yang akan kita bahas. Yang pertama, kedatangan bangsa barat di Indonesia. Yang kedua, perlawanan terhadap persekutuan dagang. Yang ketiga, perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, untuk materi yang pertama ialah mengenai kongsi dagang atau biasa kita sebut VOC. Pada awalnya, Belanda mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16 ketika pedagang Belanda mulai menjalin hubungan dagang dengan kepulauan Indonesia. Pada awalnya, mereka membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan lokal untuk memperoleh rempah-rempah. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC mulai didirikan pada 20 Maret 1602 untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan perdagangan tersebut atas nama Belanda. VOC kemudian menggunakan kekuatan militer dan kebijakan monopoli untuk mendirikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Dengan membangun benteng-benteng perdagangan, menaklukkan wilayah-wilayah penting, dan menjalankan pemerintahan yang otoriter. Dalam masa operasionalnya, VOC juga menerapkan beberapa kebijakan bagi rakyat Indonesia, antara lain melaksanakan pelayaran holi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang untuk mengawasi pedagang agar tidak menjual rempah-rempah ke pedagang lain. Yang kedua, menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk agar produksi rempah-rempah tidak berlebihan. Dan yang terakhir ialah mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC. Jadi pengaruh monopoli di Indonesia pada masa awal kedatangan bangsa barat itu ada dua. Yang pertama pengaruh negatif dan yang kedua pengaruh positif. Pengaruh negatif yang pertama adalah tekanan terhadap pajak. Pada masa keberadaan VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Namun sering berkembangnya waktu, VOC justru menjadi penguasa pasar alias melakukan monopoli. VOC menekan para raja untuk memberi kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Yang kedua, rakyat menderita secara fisik. Selain raja yang menderita, rakyat pun juga menderita akibat monopoli perdagangan VOC. Tindakan monopoli dalam perdagangan membuat masyarakat mendapat paksaan untuk bekerja keras demi keuntungan VOC. Dan yang ketiga, rakyat tidak bebas menjual hasil bumi. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil bumi kepada pihak lain selain VOC. Dan yang keempat, pendapatan rakyat menurun. Hal itu terjadi karena VOC menentukan harga jual rempah-rempah milik rakyat. Dan itu terdapat pengaruh yang baik juga, antara lain yang pertama, kegiatan perdagangan di Nusantara semakin lama. Yang kedua, masyarakat kita bisa mengembangkan komoditas perdagangan yang laku di pasar internasional. Dan yang ketiga, perdagangan di Nusantara menjadi lebih tersistematis. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan pengaruh sistem kerja paksa. Nah, sebelumnya, sistem kerja paksa adalah sistem yang memaksa penduduk pribumi Indonesia untuk bekerja di bawah kondisi yang sangat berat. Sistem ini melibatkan pemungutan hasil tanaman seperti kopi, tebu, dan nilam dari petani pribumi dengan harga yang sangat rendah atau bahkan tanpa bayaran. Lalu, dampak negatif sistem kerja paksa yang pertama ialah menimbulkan banyak korban jiwa yang meninggal selama melakukan kerja paksa. Yang kedua, pekerja banyak mendapat perlakuan kasar dan tidak manusiawi. Yang ketiga, terjadi kelumpuhan ekonomi. Yang keempat, kemiskinan semakin parah dan muncul banyak wabah penyakit. Nah, berikutnya untuk dampak positif sistem kerja paksa. Yang pertama, banyak masyarakat Indonesia mengenal berbagai macam jenis tanaman yang baru. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan cara mengelola jenis tanaman yang baru. Yang ketiga, majunya infrastruktur yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih maju. Untuk materi pengaruh tanam paksa memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positif.
yang pertama adalah penanaman padi jadi terganggu karena waktu untuk budidaya tanaman, perdagangan ekspor bersamaan dengan persiapan lahan padi. Yang kedua, menghambat perkembangan desa dikarenakan penduduk lebih senang tinggal di desa dan kurangnya wawasan. Yang ketiga, adanya sistem upah dan paksaan bagi rakyat untuk menyerahkan tanahnya sebagai pembayaran pajak, dan hal ini memberatkan sebagian masyarakat. Yang keempat, timbulnya kerja rodi. Nah, kerja rodi ini tanpa diberi upah yang layak dan menyebabkan rakyat Indonesia sengsara. Yang kelima, timbulnya masalah kelaparan dan wabah penyakit hingga angka kematian yang meningkat drastis karena kurangnya ketersediaan pangan. Yang keenam, adanya aturan kultur prosenten di mana bonus panen diberikan kepada pemimpin dan memberatkan pemilik tanah. Nah, lanjut ke dampak positif. Meski sistem tanam paksa ini bersifat kejam dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, tetapi ada beberapa dampak positif yang dihasilkan. Yang pertama, rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, muncul tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa. Yang keempat, bagian tanah rakyat yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanamannya wajib diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen yang terjadi di lahan tanaman perdagangan dibebankan pada pemerintah Hindia Belanda, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan kelalaian rakyat. Dan yang terakhir, adanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang digunakan dalam tanam paksa, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga gudang. Sejak tahun 1522, hubungan dagang antara Portugis dan Ternate terganggu karena ambisi Portugis untuk mendominasi. Mereka memanipulasi harga cengkeh, menerapkan monopoli dagang, dan mencampuri urusan internal Ternate. Perlawanan dimulai pada masa Sultan Khairun yang ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Hal itu membuat masyarakat Ternate menjadi marah. Kemarahan dari masyarakat Ternate memicu perlawanan besar terhadap Portugis yang dipimpin oleh Sultan Baabullah. Sultan Baabullah melakukan perlawanan terhadap Portugis sejak naik tahta pada 1570. Masa pemerintahan Sultan Baabullah menandai puncak perlawanan sekaligus akhir perlawanan Ternate terhadap Portugis. Sultan Baabullah kemudian dikenal sebagai Raja Ternate yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi perlawanan Aceh. Salah satu pemimpin yang melawan kedudukan bangsa Portugis di Malaka adalah Sultan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak tahun 1858 yang membuat Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda di perairan Aceh. Sultan Iskandar Muda dari Aceh telah mempersiapkan armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka. Pada waktu itu, sebanyak 800 prajurit dikerahkan untuk menyerbu Portugis. Tepat pada 1629, serangan dilakukan, tetapi Aceh masih mengalami kegagalan untuk melakukan Portugis. Tetapi meskipun begitu, Aceh tetap menjadi kesultanan yang merdeka. Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, di mana para pedagang dari barat dan timur saling bertemu. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 membawa dampak sangat besar pada dunia.
perdagangan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi kemajuan kerajaan Aceh, karena pelabuhannya semakin ramai dikunjungi para pedagang Islam yang tidak lagi berdagang di Malaka. Pada perkembangannya, Aceh dan Portugis menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Bangsa Portugis kemudian memblokade perdagangan Aceh dan melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh. Karena itulah, Kerajaan Aceh memberikan perlawanan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Selain itu, beberapa alasan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka ialah keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh, dan Portugis melakukan blokade terhadap perdagangan Aceh, serta Portugis melakukan penangkapan kapal-kapal Aceh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketangguhan ayam jantan dari timur atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1653 sampai 1670, Sultan Hasanuddin menggagas kebijakan kerajaan Gowa berupa kebebasan berdagang di laut lepas. Kebijakan itu ditentang oleh VOC dari Belanda yang memicu konflik. Tahun 1660, Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan terhadap VOC. Di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Gowa terkenal dengan kekuatan dan ketangguhannya yang membuat VOC terdesak. Melihat perlawanan tersebut, VOC pun menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang memiliki hubungan tidak baik dengan kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa pun terdesak dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin terpaksa menerima monopoli VOC di Makassar. Atas kegigihannya menentang VOC, Belanda pun menjuluki Sultan Hasanuddin dengan julukan The Hanses van het Oosten yang berarti ayam jantan dari timur. Baik, kita akan masuk ke dalam materi serangan Mataram terhadap VOC. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa Mataram itu menyerang VOC. Serangan Mataram terhadap VOC terjadi karena pemberontakan rakyat Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung memiliki cita-cita untuk menyatukan satu pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir semua kekuatan asing. Contohnya seperti VOC. Ada 3 pemicu akan terjadinya serangan. Yang pertama, pada 8 November tahun 1618, Gubernur Jenderal VOC pada waktu itu, Jan Pieter Schoonkoen, memerintahkan anggotanya Van der March untuk menyerang Jepara. Yang kedua, Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Dan yang ketiga, muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumengku Bahawreksa. Tumengku Bahawreksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tidak henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan oleh pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran ini. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jimina, Ka Wuger, dan Ka Prabai pada tahun 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram yang dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung padi tersebut dibakar oleh akibatnya pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun dan Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan kedua tersebut terhadap VOC. Perang Padri terjadi pada 2 periode. Yang pertama 1821 sampai 1825. Periode kedua 1830 sampai 1837. Pada periode pertama, terjadi serangkaian penyerangan terhadap pos-pos Belanda, menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Setelah beberapa peperangan, Belanda dan kaum Padri membuat perjanjian damai, tetapi mengecewakan kaum adat. Periode kedua dimulai dengan tekanan terhadap Belanda dan serangan bersama kaum adat dan kaum Padri. Meskipun Belanda mengencarkan serangan,
kaum Padri terus berjuang mempertahankan wilayah Minangkabau di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1837, setelah negosiasi gagal, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol dan pejuang lainnya menyerah, dan ia sendiri dibuang ke Cianjur, Ambon, dan Manado. Meskipun perang masih berlanjut hingga 1838, Belanda berhasil. Nah, perlawanan selanjutnya ialah Perang Aceh. Perang Aceh ini terjadi mulai tahun 1873 hingga 1904 di Banda Aceh. Peperangan ini dipicu karena terjadinya Traktat Sumatera antara Inggris dan Belanda sebagai perbaikan Traktat London pada 1871. Yang dimana perjanjian ini memberikan kebebasan bagi Belanda untuk memperluas kekuasaannya di Pulau Sumatera sehingga Belanda bebas melebarkan wilayah kekuasaan ke seluruh Sumatera termasuk Aceh. Mereka tidak lagi menghormati hak dan kedaulatan Aceh yang sebelumnya harus diakui. Hal itulah yang menimbulkan berbagai serangan rakyat Aceh untuk melawan dan melengsarkan kedudukan Belanda. Sekitar akhir tahun 1873, Belanda mengutus pasukan keduanya yang dipimpin Letnan Jenderal Van Zetten untuk menyerang Aceh. Hingga pada 6 Januari 1874, penjajah berhasil menduduki wilayah Pantai Pirak sebelah utara Kutaraja. Pada 12 Januari, Belanda merebut Kuta Gunungan, dan pada 24 Januari, pasukan kolonial mampu menduduki Istana Kesultanan Kerajaan Aceh. Meski wilayah Aceh besar pada saat itu telah menjadi wilayah kekuasaan Belanda, pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Ditiro dan pemimpin-pemimpin lain telah siap mengusir penjajah dari tanah Aceh. Sehingga pada tahun 1891, seorang orientalis Belanda menyamar sebagai orang Islam dan dikirim ke Aceh untuk mempelajari kekuatan juga kelemahan pasukan Aceh dan melakukan penyerangan dari dalam. Bertahun-tahun berlalu hingga pada akhirnya Jenderal Van Huns pun menawan keluarga, istri, anak dari Sultan Muhammad Daud Shah sebagai ancaman agar Sultan bisa menyerahkan diri kepada penjajah. Akhirnya Sultan pun menyerahkan diri demi membebaskan keluarganya. Selain itu, banyak juga dari rakyat Aceh terpengaruh oleh kebaikan Belanda. Karenanya, kerajaan Aceh mulai runtuh dan berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan suatu perang besar yang terjadi selama 5 tahun, dimulai dari 20 Juli 1825 sampai 28 Maret 1830. Perang ini terjadi di Tanah Jawa, melibatkan penduduk pribumi dengan tentara Belanda. Disebut juga Perang Jawa karena perang ini terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa. Perang Diponegoro terjadi pada 20 Juli 1825. Perang ini dimulai pada pasukan Belanda di Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Namun sayangnya gagal. Lalu setelah 3 minggu berlalu, pasukan Diponegoro berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun awal-awal Perang Diponegoro terjadi. Dalam menghadapi perlawanan Diponegoro yang semakin meluas, Jenderal de Kock atau pemimpin Belanda memutuskan untuk membuat strategi baru, yaitu Banteng Stelsel. Berkat strategi ini, perlawanan Diponegoro berhasil dilumpuhkan oleh Belanda. Selain itu, banyak pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga presentasi yang sudah kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Sekian dari kelompok kami. Ayu Ting Ting is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.